kenapa? Ibu jangan bersedih seperti ini. Berat rasanya kehilangan ayah, Bu. Tapi kalau ibu terus berkabung seperti ini, ibu bisa menyusul ayah secepatnya. Janganlah bersedih, Bu. Cukuplah. Nak, ibu bingung. Ibu harus seperti apa? Kepergian ayah sangat menyakitkan, Nak. Elizabeth, ibu, kenapa kalian berdua murung? Padahal aku ingin memberitahukan suatu kabar sukacita. Kalian mau dengar tidak? Kabar sukacita apa itu, Kak? Oke, baik. Tadi sepulang kakak dari ladang, kakak bertemu dengan rombongan dari gereja. Mereka membawa suatu kabar sukacita, di mana mereka menyatakan bahwa kalau gereja melayani pelayanan penghapusan siksa di api penyucian. Jadi, dengan membeli satu surat indulgensia saja, kita bisa diselamatkan di api penyucian. Bahkan, terlebih lagi, orang-orang yang sudah meninggal seperti ayah dibeli. Masa kita harus membeli surat penghapusan siksa itu? Kamu tahu kan, Kak? Kita tidak punya dana, kita tidak punya uang. Kamu tahu kan, Kak? Ayah pergi tidak meninggalkan kita sepeser pun. Banyak hutang, makan pun kita masih susah, Kak. Bagaimana kita harus membeli surat penghapusan siksa untuk ayah? Ampun, Bu, jangan bersedih seperti itu. Kita bisa mendapatkannya, Bu. Ada beberapa cara yang mereka tawarkan. Kita bisa membelinya secara langsung di gereja. Dan ibu harus ingat, kalau kita membeli itu, dosa kita otomatis terhapus, Bu. Dan ibu harus ingat lagi, siksa api penyucian tidak akan menyentuh kita jika kita membeli surat itu. Dari gereja juga menawarkan jika pemuda seperti kami mengikuti perang salib, kami akan mendapatkan surat indulgensia itu, baik bagi saya maupun bagi ibu yang mengirim saya. Bagaimana? Wah, ide yang menarik tuh, Kak. Jadi kakak bisa mendapatkannya lagi untuk kakak dan untuk ibu. Tapi kalau aku bagaimana, Kak? Nanti kita pikirkan lagi bagaimana jalannya. Kak, kalau kau ingin mengikuti perang salib dan mengikuti surat itu, pergi saja, Kak. Soal adik dan ayah, nanti biar ibu pikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan surat dari gereja itu. Ya, pergi saja, Nak. Tidak apa-apa. Elizabeth, nanti ibu usahakan supaya kita dapat membeli untukmu dan untuk ayah juga. Sudahlah, tidak apa-apa. Baik, bagi para bapak ibu yang ingin mendaftar, mari merapat ke sebelah sini, akan dilayani oleh para imam. Mari. Begitu banyak yang mendaftar. Ternyata umat sangat takut dengan api penyucian. Benar yang kau katakan, Will. Begitu antusiasnya mereka. Sampai-sampai janda yang kutemui di pinggir jalan yang biasanya meminta-minta pun datang ke sini untuk mendapatkan surat itu. Entah bagaimana cara mereka mendapatkan uang untuk membeli surat ini. Entahlah. Wah, di gereja ramai sekali. Sepertinya mereka membeli surat indulgensia. Biar aku pulang dan beritahukan kepada ibu. Bu, ibu, tadi sepulang aku dari rumahnya Reva, aku melihat banyak sekali orang berbondong-bondong pergi ke gereja. Ibunya Reva pun pergi ke sana, Bu. Dan ibu tahu, Reva memberitahu aku bagaimana cara mereka mendapatkan uang, Bu. Bagaimana caranya, Nak?
Tolong beritahu ibu. Begini bu caranya, tadi sudah aku tanyakan pada Reva. Mereka minjam uang kepada Bu Dorcas, tapi bunganya sangat tinggi. Aku bertanya kenapa tidak pada orang lain saja. Ibunya Reva menjawab bahwa hanya Ibu Dorcas saja satu-satunya tempat sekarang kita bisa mendapatkan uang dengan cepat bu, sebelum surat indulgensia itu habis. Wah, baiklah kalau seperti itu. Ibu akan usahakan, semoga kita bisa mendapatkannya di Ibu Dorcas. Ya, permisi. Halo, permisi. Siapa itu? Oh, Ibu Beatrix. Mari masuk, Bu. Oh iya, permisi Bu, saya izin masuk. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Oh begini Bu, saya ingin meminjam uang untuk membeli surat indulgensia yang gereja layani. Oh, surat ini? Iya Bu, surat itu yang sedang gereja layani. Boleh tidak Bu, saya meminjam uang kepada Ibu. Meskipun bunganya lebih besar, tapi saya akan mencoba untuk membayarnya. Beatrix, Bu Beatrix, keadaan lagi sulit. Ibu meminjam uang untuk membeli surat penghapusan dosa. Saya tahu Ibu telah ditinggal suami, dan itu membuat saya susah sekali untuk meminjamkannya kepada Ibu. Lagi pula saya butuh jaminan yang pasti Bu. Saya tidak hanya butuh sekedar janji yang Ibu ucapkan. Saya takut Bu, akhirnya Ibu tidak bisa mengembalikannya. Tadi saya sudah membawa surat tanah. Moga-moga ini bisa menjadi jaminan saya untuk membayarkan hutang pada Ibu. Oke. Baiklah, saya akan memberikan uang kepada Ibu 2 kali lipat dari harga surat indulgensia ini kan? Oke, baik ya Bu, saya tuliskan untuk kita. Ya, ini Bu, tolong dikembalikan sesuai dengan kwitansi yang sudah tercantum di dalamnya. Dan ya, tolong ya Bu, bunganya. Suratnya sudah saya terima, dan Ibu sudah tahu konsekuensinya kan? Ini Bu, untuk Ibu. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas pengertiannya. Saya permisi dulu Bu. Bang Alex, jangan lupa ya, besok kita pergi ke gereja untuk membeli surat indulgensia. Ibu tadi sudah mendapatkan uangnya. Oh ya, cepat sekali. Ya sudahlah, besok aku juga akan mendaftarkan diri untuk mengikuti perang salib. Oh, Alexander, Ibu Beatrix, mari, ingin mendaftarkan diri juga? Iya, Bapak, saya ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti perang salib. Dan ibu saya juga ingin membeli 2 surat indulgensia untuk adik saya dan ayah saya yang telah meninggal, Pak. Itu saja boleh anak muda. Biar saya catatkan dan saya buatkan surat untuk adikmu Elizabeth dan ayahmu ya. Biar saya minta tanda tangan paus dulu ya. Nah, baiklah. Ini ada 4 pucuk surat indulgensia. Silahkan diterima Bu. Ini untuk keluarga Ibu semuanya ya. Dan untuk Mu Alex, selamat. Baiklah, terima kasih banyak Pak. Saya permisi dulu. Ya ampun, akhirnya kita mendapatkan surat ini Bu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk diselamatkan dari api penyucian.
Tidak usah berlama-lama lagi, Bu. Ibu sudah menunggak selama 6 bulan. Sebaiknya Ibu kosongkan rumah Ibu. Dan Ibu harus ingat, surat tanah Ibu ada di tangan saya. Jadi tidak usahlah untuk membayar ataupun apa. Sebaiknya Ibu mengosongkan rumah Ibu dan pergi dari sini. Jangan lupa, surat tanahnya ada di tangan saya. Mengerti? Ampun, Bu. Anak saya belum pulang dari medan pertempuran. Dan saya juga belum memiliki uang untuk mengganti uang Ibu. Bisa saya minta waktunya, Bu? Tolonglah. Ampun, Beatrix. Kau ingin menunggu anakmu itu kembali? Hayolah. Kamu tidak dengar pengumuman di gereja 2 minggu lalu? Anak-anak muda, termasuk anakmu yang pergi itu 6 bulan lalu, telah tewas di medan pertempuran. Untuk apa kau menunggu dia yang tak pernah kembali lagi? Kalau kau ingin meminta waktu pelunasan hutangmu, saya tidak memberikan waktu lagi. Jadi cepat kosongkan tempat ini. Silahkan secepatnya pergi dari sini. Ingat, rumah ini sudah menjadi milik saya dan tanah ini pun juga jadi milik saya. Oke? Sebaiknya Anda beserta putri Anda pergi meninggalkan tempat ini. Tuhan, aku tidak tahu lagi bagaimana caranya, Tuhan. Kuatkan aku, Tuhan.